Sholat tarawih adalah ibadah sunnah Ramadan yang selalu dinantikan. Tapi, ada satu pertanyaan yang sering muncul di tengah umat Islam. Berapakah jumlah rakaat sholat tarawih yang sebenarnya? 11 rakaat atau 23 rakaat? Pendapat para ulama berbeda dalam hal ini, dan masing-masing memiliki dalil serta argumennya. Di konten kali ini, kita akan membahas pandangan para ulama tentang jumlah rakaat sholat tarawih, supaya kita bisa lebih memahami dan menjalankan ibadah ini dengan penuh keyakinan. Yuk, simak selengkapnya. Tahajud sama saja. Tarawih artinya santai. Dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk satu Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'diyah isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh. Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah, beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib, kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya, jadi sama saja kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul keimanan, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah, cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail masna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Tarawih, tahajud, sholat malam, semuanya namanya qiyamul lail. Hanya jadi tarawih itu dikerjakan sholat berjamaah di bulan Ramadan, spesial di bulan Ramadan. Karena pada bulan-bulan yang lain, sholat malam tidak dikerjakan berjamaah kecuali terkadang tidak mengapa. Tapi yang rutinitas sebulan penuh hanya di bulan Ramadan. Istilah tarawih itu muncul belakangan. Tidak ada istilah tersebut di zaman Nabi SAW. Yang ada cuma qiyamul lail atau tahajud. Tarawih diambil dari tirwaha, jamak dari tirwaha artinya istirahat.
Karena dahulu para salaf kalau mereka sholat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Kemudian mereka sholat lagi 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat. Istirahat ini dalam bahasa Arab namanya tarawih. Kumpulan dari istirahat-istirahat. Menunjukkan bagaimana berjuangnya mereka sholat malam. Kalau kita kan enggak, dari awal selesai baru terakhir istirahat. Karena sholat kita apa? Cepat. Sholat kita cepat. Tapi para salaf dulu mereka sholat 2 rakaat lama, kemudian mereka istirahat, atau mungkin berapa rakaat mereka istirahat. Seperti Al-Imam Malik di zaman beliau di Madinah, orang sholat 40 rakaat. Salat tarawih 40 rakaat. Oleh karenanya yang benar dalam salat tarawih tidak ada jumlah rakaat tertentu. Kalau ingin menjalankan sunnah adalah 11 rakaat atau 13 rakaat dengan panjang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lebih daripada itu tidak mengapa. Yang penting disepakati oleh jamaah kemudian mereka salat tarawih. Berusaha cari imam yang enak, yang kalau kita keluar dari masjid tersebut kita merasa tambah iman. Jangan kita sholat yang cepat-cepat. Ada orang mengejar jumlah rakaat tapi cepat-cepat jangan. Kita ingin sholat mau 11, mau 20, yang penting kita nyaman. Setelah sholat kita merasa tambah iman. Karena sebagian orang mencari sholat yang paling cepat. Saya ingin sholat di sana. Kenapa? Al-Fatihahnya 1 nafas. Masya Allah. Itu kurang canggih. Saya ingin yang Al-Baqarah 1 nafas. Ada tidak? Jadi maksud saya, jangan cari yang cepat-cepat. Cari yang kita sholat memang menyenangkan. Cari masjid. Karena kita butuh tambah iman. Di bulan Ramadan ini saat yang tepat untuk menambah iman. Barang siapa yang salat sama imam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat semalam, pahala salat semalam suntuk. Kalau ternyata dia masih pingin salat lagi setelah tarawih, pingin salat sendiri, dipersilahkan. Dia salat 2 rakaat tapi jangan witir lagi. Jangan witir lagi karena kata Nabi, "La witrani fi lailah." Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat. Tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahasanya di saat waktu sempit jangan sampai engkau tidak melakukan witir. Biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3. Umumnya kita witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah ada sebagian mengatakan 13 itu 2-nya adalah bukan witir, 2-nya adalah qabla subuh. Ada perbedaan. Yang jelas kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat selesai. Kita pinggirkan sih. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah, yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witir ya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat. Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi, baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting ya mulai di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Lakukan, oke?
Ya, baik, bahasan pertama tentang rakaat ini saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik, mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu saham, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang salat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu salatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Tapi kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4, ya. Besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi. Ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 raka'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di 1 ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Ya, Masya Allah. Ya. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat,
Yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan ya, nanti saya terangkan. Khafifatain. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka sholat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca? Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Taib, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2 2 2 2 ditutup dengan 3 rakaat witir, ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Tapi keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36 ya. Ada yang sampai 40 Ubay bin Ka'ab ya. Dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11 ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11 ya. Kemudian ada yang 13 gak ada masalah ya. Bahkan ada yang sampai 40 ya. Jadi kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat ya. Jadi sepanjang masih ada yang sholat ya, kaidahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara salatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara salatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya, ya. Jelas ya? Baik. Umumkan bahwa awak masuk tarawih malam 1 Ramadan, awak pun bersama-samalah ke masjid sembayang tarawih. Ambo sembahyang tarawih 20 rakaat, witirnya 3. Tapi Nabi Muhammad SAW 8 rakaat Pak Ustadz. Memang ada namanya 8 rakaat, tapi ayatnya panjang sampai bengkak kakinya. 1 rakaatnya 1 juz. Nah kepada masuk Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, diangkatlah imam tarawih namanya Ubay bin Ka'ab, bacaannya dipendekkan menjadi 1 juz, rakaatnya ditambah menjadi 20, tambah witir 3, 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ditambah lagi tarawih tadi,
menjadi 36 rakaat, tambah witir 3 menjadi 39. Kesimpulannya kata Syekh Atiyah Sokar, ulama dari Al-Azhar Mesir, kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambil ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat awak cerdas dikombinasikan. Rakaatnya ketek, ayatnya pendek. Dapet dua-duanya. Maka si ambo jangan berkelahi gara-gara tarawih.